Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku seiman dan seagama, marilah kita terus berusaha menambahkan bekalan, mengurangi bebanan, bahkan kalau boleh menghilangkan sama sekali. Sementara kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah. Sebelum tiba masanya untuk kita bertemu dengannya, dan itu adalah pasti, walaupun kita tidak diberitahu dan tak ada yang tahu siapapun, cepat maupun lambat, sesuatu yang pasti akan menemui kita. Dan terputuslah, habislah sudah peluang buat kita saat itu, sama ada untuk menambahkan kebaikan atau untuk menghapuskan keburukan. Sebab itu amat rugilah bagi mereka yang mensia-siakan peluang dan kesempatan yang Allah masih berikan ini. Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana hadis Nabi, ada nafahat. Selama hidup kita ini, Allah mempunyai nafahat kepada hambanya. Bahasa umum nafahat itu hembusan lembut, macam tiupan angin yang sepoi-sepoi basah.
Tapi dalam hadis itu dimaksudkan yakni limpahan rahmat dan pengampunannya yang melimpah-limpah. Tetapi Allah tidak beritahukan pada kita tepatnya hari apa, bulan apa, pukul berapa yang Allah berikan kepada kita. Setiap manusia hidup, masa hidupnya ada di tempat itu. Tapi Allah rahasiakan. Tujuannya supaya kita terus-menerus beramal. Dan apabila kita melakukan amalan, bertepatan pula saat itu Allah sedang melimpahkan. Bertepatan pula dengan waktu di mana Allah sedang melimpahkan limpahan rahmat dan pengampunannya. Betapa besar pahala yang akan kita peroleh. Betapa banyak pengampunan yang kita dapat. Ini yang tidak harus kita siakan. Hadis ini selain keutamaan Lailatul Qadar itu jelas sekali dalam bulan Ramadan. Jadi untuk menunggu hembusan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga kita tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Walaupun tentunya bila kita diberi ruang untuk jumpa Ramadan, kita tidak akan mensia-siakan. Sekadar contoh, orang yang melakukan amalan, yang menurut amalan itu nampaknya remeh, kecil dalam pandangan manusia. Tapi pada saat orang itu beramal baik tadi, ia bertepatan dengan limpahan rahmat Allah. Sehingga orang itu sangat beruntung. Dicontohkan dalam hadis Nabi, ada yang sangat populer sekali, yang bermaksudnya, seorang lelaki yang sedang dahaga, yang luar biasa, dalam satu riwayat yang perempuan, ya yang pasti seorang manusia lah, cari air lalu jumpa perigi, bukan main seronok jumpa perigi yang ada air, turun dalam perigi, minum sepuas-puasnya, lalu keluar dari perigi dalam keadaan puas setelah hilang dagangnya. Setelah keluar minum daripada perigi, hilang dagangnya, ternampak seekor anjing yang juga sangat dahaga, menjilat-jilat tanah. Timbul rasa kasihan, timbul empatinya, lalu berikan simpati pada si anjing itu, tanpa disuruh oleh sesiapa, tanpa diperintah oleh siapa, bahkan tak ada orang yang menyaksikannya. Semata-mata karena sangat-sangat tersentuh hatinya melihat makhluk Allah yang sedang dahaga, dan dia baru saja merasa betapa perihnya dahaga. Ya, tanpa berfikir panjang, masuk semula perigi, ambil air dengan kasutnya, digigit dengan mulutnya, bagi anjing hingga puas anjing itu, hilang dagangnya. Lalu bersyukur pada Allah. Coba kalau kita lihat dari segi zahir, perbuatan orang ini biasa-biasa saja untuk ukuran kita. Hanya tolong anjing bagi minum, itu saja. Kan perbuatan biasa. Dan tak ada orang pun yang menyaksikannya. Kalau ada orang menyaksikan pun mungkin tak heran sangat. Jauh sekali dapat penghargaan atau sijil penghargaan. Tak mungkin. Tapi tengok apa kata Nabi. Allah ampunkan dosanya. Itulah. Ia melakukan amal baik. Walaupun nampaknya amal itu biasa saja. Tapi bertepatan dengan nafahatullah. Hembusan rahmat Allah.
Nabi tak beritahu sebanyak mana dosanya, sebesar dosanya, tapi Nabi kata dosanya diampun. Bukan sekadar amalnya diterima, dosa diampun. Okeylah, katalah kalau Nabi memberitahu kita, ada orang pergi berjihad fisabilillah, mengorbankan harta, jiwanya, lalu dia perang orang kafir dan tercedera, balik perang tangan hilang sebelah, kaki hilang sebelah, luka parah. Kemudian Allah ampunkan dosanya. Senang kita memahami. Patutlah jihad fisabilillah, dosa terampun. Iya. Tapi ini amalan yang hanya memberi. Inilah yang kita boleh lepaskan. Hanya Allah tak beritahu masa nafahah itu bila. Pagi ke petang ke, siang ke malam ke, hari ini ke besok. Karena tak beritahu, ya. Makna ini memberikan pelajaran agar kita sentiasa melakukan kebaikan. Jangan lepaskan peluang selagi ada peluang dan ada kemampuan. Manalah tahu saat itu bertepatan dengan nafatullah. Jangan menunggu mau baru beramal bila amal itu besar-besar belakang. Minta maaf amalan yang glamour, yang gah, yang tak perlu. Tidak perlu menunggu itu. Setiap saat ada peluang untuk beramal soleh. Walaupun istilah hadis Nabi, ya hanya ambil buang kotoran di jalan dibuang. Masya Allah. Hanya itu. Kalau mungkin hanya bagi minum anjing. Tak perlu, tak apalah, saya ingin berjasa. Tapi yang besar-besar selagi belum ada peluang tak nak. Ya kalau ada. Jangan-jangan nanti niatnya malah tidak ikhlas kalau hanya menunggu peluang besar. Sebab itulah, mari kita manfaatkan sebaik-baik umur kita ini. Sementara Allah masih beri peluang dan peluang baru. Saudara-saudaraku seiman dan seagama. Hari ini kita akan pelajari ayat terakhir daripada surah Yusuf. Sehingga akhirnya kita sampailah kepada ayat terakhir daripada surah Yusuf, ayat ke-111. Coba perhatikan ayatnya dan kita pelajari sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Demi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yakni Yusuf dan keluarganya, adik-beradiknya, kedua ibu bapanya, kaumnya, daripada awal hingga akhir itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulul albab. Al-Quran, kisah yang Quran ceritakan ini bukanlah cerita yang direka-reka. Bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi ia membenarkan kandungan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Yahudi menceritakan itu, membuat kisah itu. Quran membenarkannya. Dan menjelaskan sesuatu, bahkan uraian penjelasan Quran tentang kisah Yusuf ini jauh lebih lengkap, jauh lebih sempurna. Hingga apa yang dirasai oleh hati-hati mereka yang terlibat pun diungkapkan dengan bahasa yang luar biasa dalam Quran.
Quran mampu mengungkapkan dengan perkataan apa yang dirasa oleh seorang dalam hatinya. Masya Allah. Dan Quran petunjuk. Quran sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Itu terjemahannya. Sekarang mari kita kaji. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Demi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang empunya akal atau menggunakan akal. Jamaah sekalian, kisah para rasul-rasul dahulu, kisah penghancuran dan pembinasaan kaum-kaum mereka yang menentang Rasul, termasuklah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarga baginda, dan apapun kisah yang ada dalam Al-Quran, semuanya adalah ibrah. Jadi Al-Quran walaupun cerita tentang sejarah, Quran bukan buku sejarah, tapi sejarah di Al-Quran itu ada makna sebagai ibrah. Ya, poin pentingnya ini ibrahnya. Sebab itu Quran dalam cerita sejarah tak disebut tempatnya, tarikhnya bila, bulan berapa, tahun berapa. Tak disebut. Nama pun kan tidak disebutkan. Karena yang penting ibrah, pengajaran. Sesuatu yang dapat memberikan kesan, menyentuh perasaan hati orang yang terbuka, sehingga tidak sedikit setelah orang mengkaji kisah Al-Quran dengan tenang dan terbuka, mungkin menangis karena hatinya tersentuh. Itu ibrah. Menangis karena maklumat, atau dalam bahasa kami dahulu dipanggil energi informasi Al-Quran. Itu yang membuat dia menangis. Baca kisah, sangat tertarik dengan kisah itu, menghayati kisah itu, menetes air mata. Bukan pasal menetes menangis, bukan karena cantiknya tulisan, bukan karena mahalnya buku yang dibaca. Maklumat tuh, itu bahasa kami dulu panggil energi informasi. Itu energi yang ya sampai sekarang masih diperdebatkan tuh. Energi informasi Al-Quran itu luar biasa, dahsyat sekali. Membuat orang menangis, ketakutan, dan sebagainya. Allah telah mulakan kisah ini pada awal surah hingga ujungnya ini. Dan sekarang ditutup dengan khulasah, kesimpulan terhadap kisah yang panjang itu. Dan kita akan pelajari ini khulasahnya apa. Kisah ini disampaikan oleh Allah SWT pada semua orang. Bukan hanya orang mukmin saja. Tetapi masalahnya, siapa yang akan menghargainya? Siapa yang akan menilai kisah ini? Walaupun sampai per seluruh manusia. Malangnya, walaupun semua orang boleh membaca kisah ini, memahami kisah ini, bukan semua orang menghargainya. Bukan semua orang mendapatkan manfaatnya. Mungkin hanya dapat ilmu, pengetahuan, oh kisah Yusuf seperti itu. Tapi ibrahnya tidak sampai. Kecuali orang ulul albab, Allah kata. Yang beruntung ulul albab. Orang mempunyai akal yang sehat menggunakan. Jadi minta maaf. Bahasa mudah saya begini. Dalam memahami kisah Yusuf, kalau ini satu-satu, kita tidak boleh hanya menggunakan kecerdasan IQ kita
supaya kita faham maksudnya, tahu alur ceritanya macam mana, sebab gini, faham, ilmu masuk. Sehingga lain kali kalau kita bacakan, tahu dari awal, begini, faham. Ingat. Tapi kita juga tidak menggunakan kecerdasan spiritual kita. Lubun kita hendaklah kita ikut sertakan. Karena ada pengajaran yang nanti akan diterima di sini dan akan mengubah hidup kita. Sebab kalau hanya karena paham tapi tidak dapat mengambil ibrah, ya lo apa maksudnya? Allah kata, itu makna kurang menghargai. Yang boleh menghargai dan mendapat hanya ulul albab. Ya, ulul albab, bukan ulul sini. Ada orang kata kalau ini dipanggil ulul hijab, dawil akli. Ini ulul albab. Memahami tak sama dengan merasai. Anda faham kisah Yusuf? Faham. Adakah Anda ikut merasakan apa yang dirasai oleh Yusuf ketika diuji berbagai macam ujian? Adakah Anda juga dapat merasakan apa yang dirasai oleh abang-abang Yusuf ketika dia merasa berjaya membinasakan Yusuf? Adakah Anda juga dapat merasakan perasaan abangnya ketika ia menemukan Yusuf rupanya jadi orang besar dan bersalah? Itu yang perlu. Apakah Anda juga ikut merasakan betapa besarnya rasa malu dan terhina yang dialami oleh bangsawan Mesir ketika akhirnya mereka semua mengakui kesalahan 100% berpunca daripada mereka. Yusuf orang yang bersih, suci. Nak merasa itu lain. Yakin, benar, ya. Semua kita yakin. Cili itu pedas. Yakin. Semua orang tahu, iya. Tidak ragu. Tapi, keyakinan kita akan lebih kuat kalau kita pernah merasakan pedasnya cili. Oh, bila saya rasa, itu namanya merasakan pedasnya, bukan hanya meyakini pedasnya cili. Saya meyakini bahwa cili itu pedas itu benar, tapi kan belum merasakan. Nah inilah agama menyuruh kita ulul albab itu kayaknya dari sini. Jadi mari kita berusaha untuk mendaya gunakan kekuatan yang Allah berikan pada kita yang ada dalam hati kita. Jadi kena ada perasaan dalam diri kita dan memahami kisah-kisah seperti ini. Baru boleh dapat hidayah dan wahyu, rahmat dari kisah ini. Sebab kalau tidak ada perasaan, ya kita hanya baca cerita dan hati yang kosong. Paham, ngerti. Sehingga kita boleh katakan kurang menghargai apa yang ada dalam kisah itu. Itu kita heran. Ya. Mungkin kadang kita heran, kenapa ada orang rajin baca Quran, mengkaji Al-Quran, tapi kenapa perangannya tidak berubah? Ya? Ada orang baca Al-Quran dengan fasih sungguh, makhrajnya, faham betul alur ceritanya. Kenapa kaum Nabi Lut ini dibinasakan? Tahu. Kenapa kaum Nabi Syuaib dihancurkan? Tahu. Kenapa orang munafik ini begitu dihinakan oleh Allah? Tahu. Tapi kenapa ya? Punca-punca mereka dihina, dihancurkan oleh Allah. Perkara menjawab mereka dihinakan, masih belum mampu dia tinggalkan. Malah membaca kisah itu banyak kali. So, hanya faham tapi tak dapat ibrah. Albab ulubnya belum diikut sertakan.
Jadi untuk kebenaran ini dapat masuk dalam hati yang misalnya tidak cukup. Dengan hujah yang kuat rupanya belum cukup. Dengan dalil yang kuat rupanya belum memadai. Tapi kena ada percikan keinginan kepada kebenaran dalam hati. Tahu ingin. Bukan makna nur ilahi tidak cukup kuat untuk masuk dalam hati kita. Cahaya Al-Quran sangat kuat. Cukup kuat. Maha kuat. Tapi kenapa tidak semua hati dapat dimasuki oleh cahaya Al-Quran ini? Bukan karena cahaya Al-Quran tak cukup kuat, karena dalam hati terlalu tebal dindingnya. Terlalu kuat penutupnya. Jadi kalau penutup itu buka, ya mudahlah. Apa penutupnya? Hawa nafsu. Sifat-sifat mazmumah. Yang dalam Quran tersebutkan sifat mazmumah yang pertama sekali. Yang dengannya Allah diderkai, yakni sombong, angkuh. Ya. Sombong, aku suka membantah. Ya, mungkin karena egonya sangat kuat. Dan itu yang diasaskan oleh iblis. Jika itu masih ada, ya bagaimana? Contoh kecil, kita mengakui Allah Maha Besar. Yakin. Kita kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betul. Allah Besar. Yakin? Yakin. Faham? Faham. Tahu dalilnya? Tahu. Ayatnya? Tahu. Hadisnya? Tahu. Tapi, kita mungkin hanya meyakini Allah besar, tapi kita belum dapat merasakan kebesaran Allah dalam hidup kita. Selagi dalam diri kita masih ada takabur. Takbir membesarkan Allah. Takabur membesarkan diri sendiri. Ini tidak boleh berkumpul. Tak mungkin. Kalau kita ingin takbir kita kepada Allah, sungguh-sungguh hancurkan takabur dalam diri. Baru kita takbir, Allah dibesarkan, tapi di sini juga dibesarkan. Ya tidak mungkin lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi takaburnya ada. Ananiahnya kuat. Cemana nak? Ini. Jadi pendinding itu kena buang. Maka hadisan yuftara. Allah jelaskan lagi. Alasan berikutnya. Quran yang penuh dengan pelbagai cerita tentang Nabi Yusuf ini, kamu tahu, ini bukan cerita yang dibuat-buat. Bukan rekaan. Hujah bahwa Muhammad SAW itu adalah benar dan Rasul adanya. Bukan karena Muhammad dan bukan mandai-mandai Muhammad. Buktinya adalah baginda dapat bahkan kisah Yusuf ini, yang kisah ini langsung tidak dikenali oleh orang Arab pada zamannya. Oke, bahwa orang Yahudi pernah mengenal, ketahui kisah Yusuf, iya, karena mereka ada kitab. Tapi orang kafir Quraisy, bagaimana Rasulullah SAW boleh tahu tentang kisah para nabi sebelumnya, bahkan daripada alif hingga ya, sangat detail. Dan kisah itu tidak dikenali oleh siapa pun oleh kaumnya. Nak mengatakan Nabi Muhammad mengarang-arang? Tak mungkin. Semua orang tahu siapa Nabi Muhammad. Layak tuk wa layak pro. Nak katakan Nabi diajar oleh bangsa lain? Siapa yang mengajarnya? Maka jawapan yang paling logik dan pasti, maknanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu, sepatutnya mereka berfikir begitu. Nak tuduh Muhammad mereka-reka tak mungkin. Nak kata Muhammad diajar orang-orang lain, mustahil. Jadi, yang paling logik, mana Muhammad mesti tahu daripada yang maha tahu. Itu semua hujah yang tak terbantahkan ini. Quran bukan rekaan. Bukan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Masya Allah. Tapi apa yang Quran cerita itu,
membenarkan isi kitab sebelumnya. Jadi jika dalam kitab Yahudi ada kisah Yusuf, maka dibenarkan oleh Al-Quran apa yang benar. Jika kisah mereka ada kekeliruan, Quran datang meluruskannya. Masya Allah. Tasdik. Nak cakap bercanggah 100%, tidak mungkin. Nak kata membenarkan 100% pun juga tidak mungkin. Karena boleh jadi apa yang tertera dalam kitab dahulu sudah ada penyelewengan, sudah ada pemalsuan. Pemalsuan cerita, jalannya cerita dan sejasanya. Karena boleh jadi cerita kisah Yusuf dalam kitab mereka itu sudah dikarang oleh ketua-ketua agama mereka. Ya, mana sudah tulis. Jadi kalau ada kebohongan, bukan karena sejarahnya yang bohong, penulis sejarah yang kurang jujur. Berbeza dengan Quran, tidak ditulis oleh manusia. Yang mestikan yakni, Masya Allah, yang mentadbir alam semesta. Yang menjadikan kisah Yusuf dengan akhir ini, yakni yang mencipta Yusuf, yang mencipta adik-beradik Yusuf, yang menggerakkan Yusuf, yang beri makan minum pada abang-abang Yusuf. Allahu Akbar. Jadi bagaimana ia boleh bohong? Membenarkan. Wa tafsila kulli syai'. Alasan berikutnya, kisah dalam Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Benar bahwa dalam Al-Quran bukan saja ada kisah-kisah, tapi ia juga ada penjelasan bagi semua perkara. Apa yang dimaksudkan segala sesuatu dalam ini jemaah sekalian? Ialah kalau kita baca satu persatu, tidaklah dalam Al-Quran menceritakan semua perkara tentang di dunia ini, betul. Kalau tidak semua perkara yang ada di dunia ini diceritakan oleh Al-Quran, lalu kenapa Quran kata tafsila kulli syai'? Ya, contohnya Al-Quran tidaklah cerita tentang sains sepenuhnya, umpamanya. Kalau cerita sains, walaupun ada cerita sains, tapi kan bukan buku sains. Tidak cerita sejarah sepenuhnya, tak ada. Kisah Hang Tuah tidak ada. Kisah Masuri tidak ada. Lalu apa maksud tafsir kulisai ini? Tentang sejarah semuanya ini? Ya, kita maklum, Quran bukanlah buku akademik seperti yang kita kenal, yang menceritakan cobakan semuanya. Tapi maksud Quran menceritakan semua yang manusia perlukan. Saya ulangi. Al-Quran mengandungi segala sesuatu, penjelasan segala sesuatu, apa yang manusia perlukan bagi memastikan kejayaan melaksanakan tugas yang Allah amanahkan padanya. Sebagai tugas ubudiyah, sekaligus tugas khilafah. Manusia kan ada dua tugasnya. Ada dua portfolio. Pertama, sebagai hamba Allah. Macam mana hamba jadi hamba Allah yang paling baik? Quran telah memberikan garis panduan lengkap. Tak ada yang tidak disampaikan. Tidak ada satu pun kebaikan yang Allah suruh kita melakukannya, melainkan Quran dah perintahkan. Tidak ada kejahatan yang Allah suruh tinggalkan, melainkan Al-Quran telah larang. Ya, tentu melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua lengkap. Bagaimana manusia agar bisa jadi khalifah Allah di bumi? Quran memberikan garis panduan yang lengkap. Apa yang mau diperlukan oleh manusia untuk memastikan ia berjaya, berjaya oleh Allah sebagai khalifahnya. Quran memberikan apa yang diperlukan. Jadi ketua rumah tangga yang baik macam mana? Tanya Quran. Ini kawin, istri mengandung, apa yang perlu dilakukan oleh suami istri mengandung,
Apakah boleh mak mengandung, melahirkan anak, penyusuan. Tengoklah Quran ada bab penyusuan, bab mengandung. Ini macam mana rumah tangga, inginnya damai, rukun, aman, tapi kenapa macam ada masalah huru-hara. Bila sudah ada tanda-tanda huru-hara, ada Quran cara penyelesaiannya. Tapi kalau terpaksa berpisah, apa ceritanya? Quran bagi panduan tentang talak umpamanya. Ini ada orang meninggal, macam mana hartanya ini. Tanya Quran. Mendidik anak macam mana. Nyambut anak macam mana. Kawinkan anak macam mana. Kematian. Coba apa yang tidak dikatakan oleh Quran. Jadi maksud khulasa ini, jadi Quran menceritakan, menjelaskan, menerangkan apa saja yang diperlukan oleh manusia untuk menjayakan tugasnya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifahnya. Itu maksudnya. Tapi kalau itu tak diperlukan oleh kita, ya Quran tak sadarlah. Katalah, apakah betul manusia-manusia perlu? Kalau tidak, mati umpamanya. Katalah, makan capati. Apakah capati satu keperluan hidup yang boleh tak makan mati? Tak ada. Kalau itu capati bukan keperluan. Keinginan dia. Jadi kalau tanya keluar tak jumpa lah macam mana. Resipi nak buat capati. Jangan, nanti katanya Quran tafsirah kulli syai' katanya. Tak yang diperlukan, bukan yang dimaukan. Tapi kalau ada makanan, ada. Sebab kalau manusia tak makan, mati. Apakah panduan kalau ada makan? Ada. Halalan thayyibah. Masya Allah. Sama ada melalui perniagaannya, ada caranya. Melalui tanaman, ada. Lengkap. Sangat lengkap. Tafsila likuli syai'. Semua perkara yang penting tentang agama disentuh oleh Al-Quran. Apalagi ia diperlukan oleh manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba. Dan lagi alasannya yang berikutnya, hujahnya, wahudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Quran dengan pelbagai ceritanya adalah petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Maknanya tidak menjadi petunjuk bagi orang beriman. Dan bukan rahmat bagi orang yang menolak. Jamaah yang dirahmati sekalian. Itu tafsir secara umum. Ya. Khulasa secara umum. Sekarang pertama izinkan saya membaca apa yang disebutkan oleh mufasir-mufasir kita yang telah mewariskan ilmunya pada kita. Pertama, saya ingin bacakan apa kata tafsir As-Sa'rawi, seorang sarjana Mesir, terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya, karena ia manusia biasa pasti tidak sempurna. Terlepas daripada yang suka dan yang tak suka, karena pasti setiap ulama ada yang menyetujui, ada yang tak setuju, ada yang suka, ada yang tak suka, itu biasa. Nabi pun ada yang tak setuju. Kata Imam Sarawi, yarkazu ala anna qasas al-anbiya khasatan qissat Yusuf laisat mujarradul hikayah. Kisah-kisah para nabi dalam Quran, wabil khusus kisah Nabi Yusuf, dia bukan semata-mata hikayat atau kisah, bukan. Dia semata-mata bukan kisah sejarah, sama sekali bukan. Bal hiya durusun wa'ziyatun amiqah li ashabil uqul. Sebenarnya ialah pengajaran yang sangat mendalam dan berkesan bagi mereka yang punya hati nurani. Litarasugil iman wa yakin billah, untuk menguatkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Wa anal Qur'ana laisa iftira'an bal tasdiqan lil kutubis samawiyyah as-sabiqah.
Karena Quran bukan perkara baru yang direka-reka, yang diadakan. Sebab Quran adalah membenarkan dalam isi kandungan kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya. Lebih daripada itu, tafsir kulli ma yahtaju ilaihi nas min huda wa rahmah. Quran adalah penerang, penjelas, pencerahan bagi setiap apa yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani hidup sesuai yang dikehendaki oleh penciptanya. Tujuannya liyukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Agar mereka dapat mengeluarkan diri mereka dan orang lain daripada kegelapan kepada cahaya. Wa tamassaku bil haqqi, dan mereka berpegang teguh kepada kebenaran hakiki. Waj'alu min hayati Yusuf ibrah fi sabri tawakkul wa thiqah bin nasr. Contoh dalam kisah Yusuf. Ada pengajaran yang luar biasa. Kalau orang ingin berjaya, apa dia? Pengajaran dari sisi kesabaran. Itu tidak perlu diulangi lagi lah. Ada kesabaran di Tuhan Yusuf. Bukan teori. Ingat, Nabi Yusuf tidak mengajarkan kesabaran dari sisi teori. Tidak bersifat ilmi, tapi bersifat amali. Ya. Bahkan, kalau kita boleh gunakan bahasa yang agak keras, Yusuf mengajarkan kesabaran yang Allah kehendaki tidak menggunakan dalil-dalil. Logik-logik, tapi terus bukti amalan. Dan Yusuf telah mengalami, merasai. Ini yang susahnya. Memahami kesabaran, insya Allah mudah. Mengetahui makna sabar, insya Allah tidak susah. Mengetahui dalil-dalil nakli tentang kesabaran, tidak susah. Tapi merasai kesabaran, mengalami sendiri. Oh, Allah melalui kisah Yusuf mengajak kita bukan hanya agar kita faham apa itu makna sabar, faham apa ganjaran orang sabar, tapi amalan secara praktikal, amali, merasai, pengalaman. Nah, ini kalau pengalaman memang susah untuk disampaikan. Untuk saya memang susah, panas seperti mana saya tadi lah. Ada sesuatu pengalaman yang tak susah, bahkan tak mungkin dapat disampaikan, dijelaskan. Contoh, saya ulangi. Jamaah telah merasakan pedasnya cili. Pedas, pedas. Jamaah mampu menerangkan pedasnya cili pada orang yang tak pernah menggigit cili. Tak mungkin. Cili itu pedas. Pedas itu tahu tak? Pedas itu habis bahasa kita menyelesaikan. Gunalah teori apa saja. Bahkan nak buktikan pedas cili tak perlu bawa ke makmal. Perlu gigit. Perlu dirasa. Karena itu kait dengan rasa. Nah, yang Allah maukan dalam ini. Ibrah tentang kesabaran itu yang kita rasakan. Sudahkah kita merasakannya? Mengalaminya? Atau jangan-jangan hanya segera memahami sabar itu gini, dayanya gini kan? Ya itu senang, itu teori. Apakah itu tidak baik? Baik, teori perlu kita ketahui. Ilmu kita. Tapi jangan berhenti kalau sudah punya ilmu. Amalnya macam mana? Wat tawakkul. Cari dalil tawakul senang, memahami makna tawakul senang, mempelajari asal usul kalimat tawakul senang. Syarat-syarat tawakul senang, pembatal tawakul, mengatur pengetahuan tawakul senang. Tapi mempraktikkannya, Yusuf adalah telah membuktikan syarat tawakal itu. Wathiqat binasrillah. Keyakinannya yang tak pernah goyah akan pertolongan Allah yang Allah janjikan. Yusuf tidak pernah goyah keyakinannya bahwa Allah akan menolongnya. Karena Allah tidak mungkin ingkar janji. Walaupun ketika Yusuf dalam keadaan susah dan nampaknya macam tak ada harapan. Masuk dalam perigi, macam tak ada masa depan lah.
dijual orang, hilang hamba abdinya, dipenjara, jadi pedang. Ya, perjalanan hidup macam tak menjanjikan masa depannya. Gelap masa depan lah. Tapi adakah perjalanan hidup yang sangat menyedihkan ini? Mereka Yusuf hilang keyakinannya kepada janji Allah? Sama sekali tidak. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Sentiasa menjaga husnudzon, keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah tidak ada ingkar janji ketika orang ditimpa bertubi-tubi silih berganti kesusahan. Tidak mudah. Yusuf telah membuktikan. Karena Allah tidak mungkin ingkar janji, hanya saja bila Allah tunaikan janjinya, itu ikut dialah. Pada waktu yang ia kedaki, tidak ikut masa yang kita maukan. Tempoh hari telah kita pelajari. Lambatnya Allah menunaikan janjinya, jangan membuat kita menjadi meragui akan kebenarannya. Jangan sekali-kali karena lambatnya Allah menunaikan apa yang dia janjikan pada kita, membuat kita daripada yakin menjadi ragu. Itu bahaya. Itu akan menyebabkan hati kita menjadi malam. Basirah kita menjadi gelap. Jadi jika apa yang kita minta daripada Allah lambat sampai menurut kita, jangan pertanyakan kenapa Allah lambat. Tapi pertanyaan ini, jangan-jangan kita yang lambat menyambutnya. Itu caranya. Allah sudah bagi-bagi, tapi kita lambat datang. Bagaimana mungkin kita mau Allah segera berikan apa yang kita minta, jika apa yang Allah kita minta dari kita pun kita lambat menunaikannya. Allah panggil kita pura-pura tak dengar. Allah suruh kita tak mau buat. Allah larang kita tak mau tinggal. Tiba-tiba kita minta Allah menyegerakan apa yang kita minta. Mana boleh. Lagi pula, Allah ada hak untuk kita patuhi. Kita ada kewajipan untuk memberikan apa yang Allah suruh. Sementara kita tak ada hak. Kita minta kepada Allah, memang Allah itu ada hak untuk kita munajat padanya. Tapi Allah tak ada kewajipan untuk menunaikan hajat kita. Kalau Allah berikan hajat kita, itu bukan karena kita ada hak. Karena Allah sayang pada kita. Allah tak ingkar janji, bukan pasal kita berhak. Kalau kita berhak mendapatkan apa yang kita minta, mana Allah ada kewajipan. Bila Allah ada kewajipan, siapa yang mewajibkan Allah? Subhanallah. Ini dipahami. Ya. Kesabaran Yusuf, tawakul Yusuf, sikoh Yusuf. Hebat. Kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, laqad kana fi qasasihim, itu ayat qasas anbiya usulma qaumihim, kisah para nabi dan kaumnya maksudnya, ibrah li ulil albab, maknanya ulul albab adalah mengambil pengajaran, ahlal khair, ahlal syar, orang yang ingin melakukan kebaikan pun hendaklah mengambil pengajaran dari kisah Yusuf. Orang yang banyak buat jahat pun hendaklah mengambil pengajaran. Tengok. Kalau kamu terus berbuat jahat, mungkin kamu akan nampak berjaya pada awalnya. Pada awalnya. Kamu rasa bahaya, tapi hati kamu tak tenang. Tapi akhirnya tengok. Siapa yang menang? Bila kamu buat baik, sabar, ya nampak kalah pada awalnya. Tapi tengok Yusuf. Akhirnya. Kemenangan akhirnya akan menang. Kebatilan akan kalah dan binasa. Kemenangan hakiki adalah di tangan yang benar. Yusuf membuktikannya. Pasti akhirnya. Cepat atau lambat itu bukan urusan kita. Karena memang itu ujian. Wa anna man fa'ala misla fa'alahum nalahu manalahu min karamatin wa uhyana. Siapa yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan, sama ada yang baik atau yang buruk, dia akan menerimanya balasannya sama ada kemuliaan atau kehinaan.
Siapa yang melakukan perbuatan, siapa yang bertindak seperti mana tindakan yang dilakukan oleh Yusuf, nanti akan mendapatkan kemuliaan seperti mana yang Allah berikan pada Yusuf. Sebenarnya siapa yang melakukan atau mengikuti tindakan yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf, nanti akan balasannya ya akan mendapat kehinaan seperti mana pernah menimpa mereka. Ini ibroh, kata Imam As-Sa'di. Mengajar bagi orang berakal, tak kiralah yang buat baik ke yang buat tak baik, ada pengajaran. Wa ya'tabiruna biha aidan. Mallahu min sifatil kamal, ma lillahi min sifatil kamal wal hikmah al-azimah. Karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada Rasulullah, yakni sifat kesempurnaan, kebijaksanaan, keagungan. Wa annahu Allahu alladzi la tambaghi ibadah illa lahu wahdah la syarikalah. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tiada sekutu baginya, yang tidak layak ibadah dipersembahkan kecuali kepadanya. Kata Imam As-Sa'di. Sarannya itu saja. Kalau sabar, sudah sabar lillahi ta'ala. Kalau yakin, yakin hanya pada Allah. Kalau takut, takut pada Allah. Dan itulah Yusuf. Itulah Yusuf. Bahkan dia sendiri memilih, bagi dia sendiri memilih di penjara. Daripada terus-menerus menjadi sumber fitnah di luar penjara. Pelik membeliannya. Lebih baik aku dalam penjara aja lah daripada di luar dari. Walaupun hanya di luar penjara, Yusuf tidak salah. Yusuf tidak bersalah, tidak melakukan apa kesalahan. Tapi Yusuf merasa di luar ini menjadi sumber fitnah. Ini kalau dalam bahasa yang agak tinggi. Sebenarnya yang rugikan orang Mesir. Ketika Yusuf difitnah di luar itu kan yang rugi orang Mesir. Keluarga istana, bangsa Mesir kan yang rugi. Yang banyak dosa kan. Yusuf kan tidak berdosa, Yusuf ya dimangsa. Tapi Yusuf seakan-akanlah, ya Allah, hamba-Mu ini sebetulnya kasihan tengok orang lain melakukan banyak dosa karena aku. Dia fitnah aku, dia hina aku, dia zalimi aku. Jadi mana mereka sehari-hari menambahkan dosa. Selagi aku masih di luar penjara, ya Allah, nampaknya dosa mereka akan terus tambah, ya Allah. Aku kasihan, ya Allah. Aku tak mau mereka banyak dosa. Ya, aku lebih suka dalam penjara aja lah, ya Allah. Masya Allah. Jadi memilih masuk penjara itu, kebanyakan ada yang tersirat. Kasihan kepada orang lain yang akan terus bertambah dosanya jika Yusuf masih di luar penjara. Sanggup istilahnya mengorbankan, menyusahkan diri sendiri, memenjarakan diri sendiri semata-mata karena menghalang orang lain daripada terus melakukan dosa. Itu pengorbanan yang luar biasa. Itu hanya jiwa yang tinggi yang mampu seperti itu, jemaah sekalian. Tak apalah, aku susah-susah lah, tak apalah. Lagi pula susahku hanya susah dunia dalam penjara, masih boleh makan lah. Daripada aku di luar tapi menjadi asbab maksiat buat mereka. Walaupun Yusuf tidak salah sama sekali, itu salah mereka. Menzalimi Yusuf. Yusuf tak mendapat apa-apa manfaat hakikatnya. Hakikatnya tidak mendapat manfaat apa-apa. Masuk penjara. Masuk penjara itu justru mereka yang lebih banyak dapat manfaat. Tapi Allahu Akbar. Ada satu kisah jemaah sekalian. Ya, mungkin ini macam anekdot lah. Tapi ini anekdot orang-orang pandai ini, jadi kadang tersentuh juga. Dulu masa belajar tu, adalah ustaz-ustaz di pondok tu cerita.
Kamu tahu tak, ada orang buta. Ya, buta. Jadi ke buta kemana bawa tongkat lah. Ya, tongkat. Kasihan tak nampak. Bila malam hari, gelap, gelap. Dia bukan hanya bawa tongkat, tapi juga bawa lampu suluh, flashlight. Ini buta ni. Jadi terserempaklah di jalan dan orang jumpa. Orang kenal itu orang buta, tapi kenapa jalan pakai lampu suluh gelap? Wah, bagi dia terang ke gelap ke serupa je kan buta. Tak pakai suluh. Jadi orang, kawan, buat apa lah pakai suluh ni, suluh jalan. Awak ni pakai suluh pun tak nampak jalan juga. Lalu buat apa pakai suluh ni? Apa manfaat yang awak dapat daripada suluh ini? Lainlah kalau awak nampak tu, pakai suluh tu nampak jalan. Ini pakai suluh pun awak tak nampak. Apa jawapan orang buta ini? Ingat ya, ini kisah anekdot tapi pengajar sangat dalam sekali. Kata si buta ini, oh begini kawan, saya warna bersuluh gelap-gelap ini memang bukanlah untuk kemanfaat diriku. Bukan untuk kemanfaat diriku. Ini untuk manfaat kebaikan orang lain. Jangan sampai nanti orang lain melanggar aku. Kan kalau aku bersuluh, nanti orang lain tahu, oh itu ada orang, jadi tak langgar aku. Jadi kebaikan orang lain, jangan sampailah eksiden langgar aku ke apa. Bagi aku serupa aja pakai suluh atau tidak. Tengok. Sanggup melakukan perbuatan yang secara hakikinya, secara asasnya, bukan memberi manfaat daripada orang lain. Kalau orang serba kekurangan pun masih mampu melakukan perbuatan, memberi manfaat orang lain, tanpa berfikir memanfaat tidak kepada diri sendiri. Dan bagaimana orang yang jelek? Ini hanya dilakukan oleh orang yang memang sangat tinggi lah. Tingkat tikohnya padahal sangat tinggi. Apalagi akhir zaman bila orang nak berbuat hanya yang nak buat sesuatu kan pikir untung ruginya. Apa untung aku? Apa untung kalau untung buat, kalau tak untung dah. Cobalah sesekali melakukan perbuatan yang betul-betul kita langsung tidak mengambil kira apa manfaat keuntungan bagi kita. Asal ia manfaat orang lain. Sudah. Dan itu luar biasa itu. Itu ikhlas yang paling tinggi sekali itu. Itu ada dalam Al-Quran. Abu Bakar dipuji oleh Allah. Dalam surah Al-Insan ada juga. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'u wala syukura. Mereka ini bagi pertolongan orang yang lain semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan balasan walaupun harus terima kasih. Sudahlah aku apa suruh tolong kamu, aku tolong kamu lah. Kamu susah, aku tolonglah. Sama ada kamu nanti balas atau tidak, terima kasih tidak, itu urusan kamu lah. Yang penting aku sudah. Apa manfaatnya? Tak apalah, aku akan terus bawa lampu suluh lah. Walaupun bagi aku tidak memberi apa-apa manfaat secara langsung untuk aku. Karena gelap atau terang bagiku serupa aja. Tapi soalnya kadang-kadang usul ini memberi panduan pada orang lain. Jangan langgar aku, jangan eksiden, tahulah jalan. Kalau aku suluh kan nanti mereka tahu jalan kanan, jalan kiri, tak langgar pokok. Allahu Akbar. Orang sanggup melakukan perbuatan yang manfaatnya untuk ramai orang, seakan sendiri sebenarnya tidak punya apa-apa kepentingan. Nabi Yusuf pernah melakukan ini, ya mas kalian. Iya, ketika ia masuk penjara itulah contohnya. Kita Mas Sa'di, ini yang perlu dihayati, itu ibrohnya. Itu ibrohnya. Jadi rasanya kalau kita bandingkan dengan kita terlalu kecil. Kepribadian kita ini terlalu kecil di hadapan kebesaran jiwa seorang nabi bernama Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini ibrohnya. Ya, ibrohnya. Dan jelas tadi nyatakan Quran pembenar,
Quran penjelas, mengurai segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan seterusnya. Jamaah sekalian, inna hadhi, masih kata Imam Sa'di, inna hadhil qissah min ahsanil qasas wa awdahya wa abyanha. Sesungguhnya kisah ini adalah kisah yang tercantik, terindah yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, yang paling nyata, paling jelas, paling terang. Lima fihi mi anwa'il tanakkulat. Karena di dalamnya ya, banyak perubahan-perubahan min halin hal. Perubahan keadaan. Dari susah kepada senang, daripada berkat, pada rahmat, dari senang pada susah balik. Banyak pertukaran keadaan. Silih berganti. Wa bima yasulu lahum wa min mihnatin ila mihnah, wa min mihnatin ila mihnatin wa minnah. Perubahan dari satu keadaan yang lain, daripada nikmat pada nikmat yang lain, dan nikmat kepada susah, dan seterusnya. Wa min dhillin ila izin. Perubahan keadaan daripada kehinaan menjadi kemuliaan. Wa min rikin ila mikin. Daripada perhambaan menjadi raja. Yusuf kan asalnya daripada susah. Dicampak dalam perigi musibah. Allahu Akbar. Dijual musibah. Susah. Jadi mangsa fitnah, susah. Masuk penjara, susah. Akhirnya keluar penjara, senang. Dari hina jadi mulia. Daripada hamba abdi, dijual tu jadi hamba. Oh, menjadi orang merdeka yang punya kekuasaan. Min firqatin wa syatatin ila ijtima' wa tilaf. Perpindahan, berubahan daripada kisah perpecahan, perpisahan. Pisah dengan adik-beradik, pisah dengan orang tua, terasing dari kampung halaman. Akhirnya berkumpul semula. Allahu Akbar. Min husnin ila surur. Berjalan kisah tentang perpindahan keadaan daripada susah, sedih menjadi gembira. Kesedihan yang melanda Nabi Yakub yang sama Yusuf, ia menyebabkan pandangan matanya terjejas. Bayangkan. Menanggung kesedihan puluhan tahun. Yusuf yang masih melekat dalam hatinya, tapi sudah jauh dari pandangan matanya. Yusuf yang diyakini masih hidup, tapi belum diketahui di mana tempat tinggalnya. Sedih. Tapi akhirnya jumpa. Suruh. Gembiranya luar biasa. Setelah menemukan semula benda yang hilang. Yang selama ini hilang. Mirroha ilazat. Perubahan Mesir contohnya. Daripada musim hujan. Nanam. Dapat hasil yang banyak. Menjadi kemarau panjang, krisis makanan. Kemudian berubah jadi senang balik. Wa min jadbin ila raha. Tengok. Berubah pula. Jadi kemarau. Jadi makmur balik. Wa min dikin ila sa'ah. Dari kesempitan hidup jadi kelapangan. Wa min inkarin ila iqrar. Perubahan keadaan adik-beradiknya daripada saya mengingkari kebenaran. Mengingkari kebenaran. Setelah melihat kebenaran depan mata, ikrar, mengakui. Oh, selama ini kita yang salah. Yusuf benar. Allahu Akbar. Tabaraka man qassaha fa'ahsanaha wadhaha baina, kata Imam Sa'di. Maha tinggi zat yang telah mengkisahkan kisah dengan seindah ini, secantik ini. Jadi kisah ini sangat cantik karena banyak sekali dipanggil tanakkulat.
perpindahan keadaan dari satu keadaan kepada yang lawannya lah, daripada susah kepada senang, pada susah lagi, daripada kemarau, musim hujan, daripada sempit jadi lapang, sedih jadi senang. Perubahan silih berganti. Tapi penghulunya semuanya happy ending. Nah, itu menariknya. Dan itulah perjalanan yang mengasyikkan. Sekarang Anda bayangkan, jika perjalanan seorang kekasih Allah bernama Yusuf, seorang nabi, anak kepada Yakub, seorang rasul, anak kepada Ishak, seorang rasul, anak kepada Ibrahim, seorang bapa sekalian nabi. Itu pun seperti itu perjalanan hidupnya. Lalu jika kita hari ini tiba-tiba mengalami kesusahan, menganggap yang paling susah di dunia, seberat apa perjalanan hidup yang kita alami? Tidak sebanding dengan dialami Nabi Yusuf. Mungkin visanya. Dari segi kuantiti dan kualiti kesusahan, jauh. Dari segi kuantiti dan kualiti kesusahan Nabi Yusuf lebih sering, lebih banyak. Kualitinya lebih berat. Berbanding yang kita alami daripada balik hingga sekarang. Dan mungkin yang sangat menonjol lah perbezaannya, dan ini perlu kita yakini ya. Musibah-musibah yang Allah timbulkan Yusuf itu semuanya untuk membina Yusuf untuk dalam berkaitan dengan agama. Benar, Yusuf ditimpakan banyak musibah berat, tapi musibah dunia. Dicampak dalam perigi itu musibah dunia. Dijual sebagai hamba abdi, musibah dunia. Diburukkan namanya, itu musibah dunia. Masukkan penjara, musibah dunia. Tapi, walaupun bertubi-tubi silih berganti musibah dunia menghentam dirinya, Yusuf tidak kehilangan secebis pun kemurnian akidah dan agamanya. Bahasa mudah, rela kehilangan dunianya, tapi tidak rela kehilangan atau walau jangan terjejas pun tidak rela ke agama yang terjejas. Karena musibatuddin a'zamul masaib. Musibah agama itu musibah terbesar. Oke, dicampak dalam perigi itu musibah dunia, yang sakit tubuh badannya. Tapi dia tetap sabar. Maknanya agamanya terjaga karena sabarnya. Kalau dia mengeluh, agamanya teruk. Dahlah musibah dunia kena, musibah agama pun kena. Tapi Yusuf, tak apa. Aku rela kehidupanku susah. Jasadku susah, menderita, perutku lapar. Tapi apa? Aku kena sabar. Nah, sabar itu untuk menjaga agar agamanya tidak tertimpa musibah. Ada orang selamatkan, dijual. Tak apa. Hilang kemerdekaan. Baru hilang kemerdekaan, itu musibah dunia. Aku asalnya merdeka, jadi hamba. Tak apalah dia. Tapi yang sekali-kali musibah agamaku terjejas. Hingga ketika Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan kemewahan. Kemewahan itu musibah dunia. Nabi Yusuf tidak akan merelakan agamanya terjejas. Dia tetap. Bahkan di ujung kisah kita pelajari tiap hari, justru ketika Yusuf berada di kemuncak kejayaan setelah mengharungi pelbagai ujian hidup, malah ingat mati. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi sama sekalian, kalau boleh saya simpulkan begini ya. Kisah yang panjang ini memanglah sangat luas penjelasannya, tapi boleh saya sebut begini. Biasanya kalau ada orang dalam penceritaan lah, dalam cerita penceritaan sejarah, karena ada istilah dipanggil prolog ya. Dipanggil prolog itu yakni pendahuluan lah. Pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Itu prolog dia. Dan ada lawannya epilog.
epilog. Epilog itu bagian penutup. Penutup. Yang fungsinya yakni menyampaikan intipati cerita atau menafsirkan maksud cerita itu pada akhir cerita. Kalau kita baca lah kisah sejarah, biasanya dari kalangan sastra ada istilah prolog dan epilog. Prolog itu ya ini mukadimah cerita gini-gini dan prolog Yusuf memang sangat menyakitkan lah, tidak menyeronokkan. Ya, hanya karena mimpi, mula-mula mimpi diberitahu dengki dan itu mulai dengki itulah jadi itu prolog dia. Memang babak bawah apa semua menyakitkan. Itu prolog dia. Bisa sini. Tapi dia punya epilog dia, bagian penutupnya setiap itu Allahu Akbar. Diceritakan oleh Allah. Intipati hikmah di sebalik prolog yang menyakitkan itu. Sehingga akhirnya kita boleh kaji itu, ya, kaji itu. Jadi kalau pada awal dahulu pada ayat yang ketiga Allah berfirman, contohnya ya, nahnu nakus jamaah boleh lihat semula ya, supaya kita dapat gambaran yang tepat. Dalam ayat ketiga dahulu Allah berfirman, nahnu nakusu alaika ahsal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ayat ketiga dahulu. Ini permulaan kisah Yusuf. Kami menceritakan pada engkau, wahai Muhammad, akan sebaik-baik cerita. Kami nak sampaikan cerita yang paling baik. Dengan wahyu yang kami berikan pada engkau dalam Quran ini. Dan sungguh, engkau sebelumnya laminal ghafilin. Termasuk orang yang tidak mengetahui. Itu prolog. Itu permulaannya. Permulaannya. Kemudian, kan akhirnya di dalam ayat yang ke-111. Ini penutupnya. Ini epilognya. Kalau dalam prolognya ya Allah nyatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ayat 3, maka epilognya yakni ayat terakhir yang kita pelajari ini. Yani Allah nyatakan laqad kana fi qasasihim ibratan. Itu dia punya epilog dia. Jadi, Masya Allah, kalau dalam penilaian cerita ini luar biasa, mungkin dapat markah, bukan 100% aja ini. Itu. Kemudian yang kedua, mimpi Nabi Yusuf. Yusuf mimpi kan. Itu kan dalam ayat ke-4 hingga ke-7 kan. Dalam ayat ke-4 hingga ke-7, Nabi Yusuf cerita mimpinya. Ingat tuh. Kemudian, Masya Allah, dalam ayat yang ke-99 hingga 101, 99 ya 101, mimpi itu menjadi kenyataan. Prolognya mimpi Yusuf, Allah ceritakan dalam ayat 4 hingga 7. Epilognya, jawabannya ada dalam ayat 99. Tengok bagaimana indahnya kisah ini kalau kita gabungkan. Kita dari secara utuh. Saya kita melihat secara utuh, bukan tajazuk. Kita dapat gambaran, ya Allah, indah sungguh. Setiap prolog ada epilog. Setiap prolog ada epilog. Betul ya? Nabi Yusuf dikisahkan pada ayat yang ke-4 hingga 7. Jawabannya, epilognya yakni Allah ceritakan dalam ayat 99. Hingga 101. Allah telah jadikan Yusuf itu satu kenyataan. Kemudian yang ketiga katalah pertelingkahan, perselisihan antara Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya. Kan? Karena tipu dayanya kepada Yusuf. Betul? Allah ceritakan dalam ayat 8 hingga 18. Jamaah rujuk. Ayat 8 hingga 18 itu Allah cerita tentang pertelingkahan, perselisihan, tipu daya anak-anak Nabi Yakub, yakni Abah Yusuf terhadap Yakub dan Yusuf.
Memang itu makar yang paling menyakitkan lah. Siapa yang membacanya pasti membenci abang-abang Yusuf waktu itu. Siapa yang membacanya pasti timbul rasa kasihan kepada Nabi Yakub dan terutama pada Yusuf. Itu yang ketiga, itu prolog dia. Tapi subhanallah, dalam ayat 58 jamaah sekalian, mula ayat 58 ya 98. Ya Allah, pertikaian Yusuf dengan saudaranya, tipu daya Yusuf. Ya itu sebaliknya, kalau dalam ayat 8 hingga 18, Allah cerita tipu daya pertikaian antara Yakub dengan anak-anaknya, yakni abang-abang Yusuf. Dalam ayat 58, 98 dan 98, itu perselisihan antara Yusuf dengan abang-abangnya. Jadi kisah pertikaian abang dengan ayah diceritakan, kisah percintaan abang-abang dengan Yusuf pun juga diceritakan. Tapi di belakang, tidak sama. Itu seimbang lagi. Sehingga kita mulai nampak, minta maaf ya, jahat sungguh nih abang-abang Yusuf nih. Bukan pada adik kandungnya, bukan orang tuanya, adik kandungnya pun. Dan siapa semua yang dimusuhi. Kalaulah adik kandung sendiri, orang sendiri pun dimusuhinya, ditipunya, apalagi orang lain. Nampak kejahatannya di situ. Diceritakan. Kemudian seterusnya, pamannya. Dalam prolognya, kenaikan pangkat. Yusuf dinaikkan jawatan dia. Alaihissalam. Ya, secara tidak resmi. Belum secara resmi lah. Dalam ayat 19 hingga 22. Saya tidak perlu merujuk kepada saya hanya kutkan saja. Nabi Yusuf dinaikkan jawatannya di Mesir secara tidak resmi, belum resmi. Ayat 19 hingga 22. Betul ya. Kemudian kenaikan pangkat Yusuf secara resmi. Mula-mula tak resmi. Ayat 19 hingga 22 itu pengangkatan pangkat Yusuf secara belum resmi. Secara resminya, betul-betul dibagi yang portfolio dilantik lah, pelantikan secara resmi, Allah ceritakan dalam ayat 54 hingga 57. Allah, bayangkan. Mula-mula dinaikkan 4 belum resmi, itu pun dah seronok. Senang, lagi senang. Begitu maksudnya kan. Yang berikutnya, cobaan usaha perempuan Mesir menggoda Yusuf alaihissalam, memfitnah Yusuf oleh bangsawan dia perempuan Mesir. Allah ceritakan dalam ayat 23 dan 24. Keji sekali perbuatan perempuan ini. Keji sungguh perbuatan perempuan bangsawan Mesir dan perempuan Mesir waktu itu. Sanggup mereka melakukan begitu. Sampai segitu sekali mereka tergamak melakukan fitnah yang keji kepada Yusuf. Itu ayat 23, 24. 23, 24. Tapi kesan apa yang dirasai oleh para perempuan Mesir tadi yang menggoda Yusuf. Nama Yusuf dibersihkan. Dan yang membersihkan nama Yusuf ada fitnah itu perempuan-perempuan mereka itu juga. Yang dahulu mencemarinya. Allah ceritakan dalam ayat 50 dan 53. Tengok. Jadi kalau kita baca ayat 23, 24, Nabi Yusuf sedih. Namanya hancur. Itu ujian yang dahsyat. Orang dah tak pandang Yusuf ada nilainya. Tapi Allah ayat 50 dan 53, Allah angkat Yusuf. Daripada orang yang dianggap kotor menjadi suci, putih, melepak. Daripada orang tidak harganya, orang sangat dihormati di Mesir. Inilah perubahan-perubahan inilah kisah ini sehingga menjadi indah kisah ini. Kalau kita baca, kita lihat secara menyeluruh. Itu dia punya epilognya. Prolognya sudah ada. Kemudian prolognya lagi banyak. Yusuf dalam penjara, semasa dalam penjara, dapat mentakbir mimpi rakan sepenjaranya.
Kawan sepenjaranya mimpi, minta Nabi Yusuf mentadbir mimpinya karena mereka yakin Yusuf orang baik. Dan Yusuf pun menyampaikanlah takbirnya, tapi sebenarnya sempat berdakwah. Yusuf sebelum mentadbir mimpi sahabatnya sebab berdakwah, mengajarkan tauhid lah bahasanya. Itu ada dalam ayat 35 ayat 35 hingga ayat 42, jemaah boleh lihat tu ada kisahnya. Dia suruh tahu. Waktu itu katakan Yusuf sudah senang juga belum karena masih dalam penjara. Tapi ada harapan untuk keluar sudah ada. Karena sempat berpesan pada kawannya, nanti bila awak keluar jangan lupa saya, tolong beritahu sama bos. Beritahu sama penguasa Mesir. Walaupun akhirnya kawan tu terlupa cuba lama itu. Subhanallah. Bakat, kepintaran, ilmu yang diberikan Yusuf dalam takbir mimpi akhirnya terbongkar. Terdedah sehingga bukan kawan sepenjara yang mengetahui Yusuf punya kemahiran mentadbir mimpi, orang Mesir, Raja Mesir pun akhirnya terpesona. Tengok. Kan terpesona. Bukan Nabi Yusuf yang tanda papan iklan. Buka kedai. Ini kedai pentadbir mimpi. Tak ada. Yusuf tidak mempromot dirinya. Tidak, sama sekali tidak. Yusuf terkenal bukan karena ia memperkenalkan dirinya. Sebenarnya Yusuf terkenal karena diperkenalkan oleh orang yang mengenalinya. Masya Allah. Allah sendiri yang melakukannya. Maka ayat 43 dan 49, tengok. Yusuf dalam penjara takbir mimpi Raja Mesir. Mula-mula hanya mentadbir mimpi saudara kawan sepenjaranya. Lepas itu mentadbir, ada peluang untuk mentadbir mimpi Raja Mesir. Yang dengan itu dia keluar bahkan jadi orang besar. Jadi orang besar. Jadi kalau kita lihat keadaan ini, daripada mula-mula Yusuf misalkan mimpinya, kemudian Nabi Yusuf dapat Allah menunjukkan kebenaran mimpinya. Daripada Nabi Yusuf bertelingkah, kisah pertelingkahan anak Yakub dengan Yakub, tukar dengan pertelingkahan anak Yakub dengan Nabi Yusuf, kenaikan pangkat yang belum secara resmi Yusuf, kemudian ditukar oleh pangkat secara resmi dan formal jadi fitnah yang dilakukan oleh perempuan Mesir sehingga nama Yusuf hancur. Kemudian epilognya yakni Nabi Yusuf jadi bersih dan yang menjadikan apa jadi perempuan yang pernah mencemari. Allahu Akbar. Jadi perubahan memang sangat-sangat indah sekali. Dan itu hanya ada dalam kisah Yusuf. Kisah Nabi yang paling sempurna ialah kisah Nabi Yusuf. Ringkas kata jam sekalian. Kalau kita diuji kesusahan hari ini, anggap saja karena hidup ini ada perjalanan. Hidup ini perjalanan, jemaah tahap dimaham. Bila kita susah ini, itu bukan penamat kehidupan. Itu mungkin hanya sebagai prolog kehidupan kita. Nanti ada epilognya. Kalau Allah bagi sekarang kesenangan, ingat. Itu mungkin baru langkah awal. Esok lusa mungkin jatuh. Kesannya. Ini perlu kita faham. Jadi kita sentiasa bersedia. Kalau kita susah, adakah kita sudah hilang keyakinan kepada keadilan Allah? Kalau kita senang, apa kita sudah lupa akan kasih Allah? Ini yang mustahil. Sesusah apapun, jangan kita kehilangan keyakinan kepada keadilan Allah. Jangan mengurangi keyakinan kita, sehingga kita menjadi ragu akan kasih Allah. Tetap sabar. Bila senang, jangan lupa. Itu milik Allah. Jangan Allah bagi kita senang, kita lupa Allah. Itu. Kalau kita sentiasa itu, nanti, Masya Allah, perjalanan hidup kita menjadi sangat indah. Walaupun prolognya menyakitkan, tapi epilognya sangat membahagiakan. Karena ini adalah ibaratnya mata rantai kehidupan. Kehidupan itu macam itu. Sikit. Bukan satu bidang selesai. Tak. Tidak terputus.
Hanya kita perlu cerdas membacanya saja. Kalau kita tidak cerdas membaca, menghayati, mengamati, ya seakan-akan kehidupan kita ini terputus. Masa kecil dan sekarang, tak ada sebenarnya bersambung. Kehidupan ini bersambung. Mata rantainya sangat jelas sekali. Syaratnya kita pandai membacanya, menghayatinya. Dan kisah Nabi Yusuf adalah contoh yang paling mudah. Mari kita belajar dari kisah ini untuk membaca jalan hidup kita. Tapi yang penting, setiap kehidupan pasti ada prolognya, ada epilognya. Kesusahan betulkan jadi kesenangan. Bahkan kesenangan sekejap betulkan jadi kesusahan. Tapi akhirnya bila orang tetap yakin akan keadaan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, itulah nanti akan dicapai di akhirnya. Di akhirnya. Mustahil sekali. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang besar dari kisah kita pelajari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk lebih dalamnya lagi, ya kaji banyak-banyak, belajar banyak-banyak kemana saja, karena tentu tidak mungkin kita menghayatinya yang sangat detail, yang sampai hanya sekadar yang termampu dan sangat sederhana. Mudah-mudahan Allah berkati, yang benar-benar Allah jua, silap kelaman di sini, subhanakallahumma, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asrul insana fi khus illa alladziina aamanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.